Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 dengan saya Ahmad Hafiz, saya Elmaida, dan saya Gustiawan akan mempresentasikan tentang KTI dalam bahasa Indonesia. Izin memperkenalkan kembali, nama saya Elmaida dengan NIM 22220068. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dalam bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah atau yang sering disingkat sebagai KTI adalah laporan tertulis berupa hasil penelitian yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode yang diterbitkan. Lalu bagaimana dengan tujuan karya tulis ilmiah? Tujuan karya tulis ilmiah ada 4. Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah yang ditulis. Harapannya akan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Ketiga, poster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tetapi juga menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Jadi pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, dan itu bisa dilihat dalam bentuk karya ilmiah bersangkutan yang dibuat oleh siswa setelah mendapat pengetahuan. Lalu ada juga 3 macam kegiatan ilmiah dasar sebagai induk pelaksanaan kegiatan ilmiah. Yang pertama ada penelitian atau research, yang kedua ada pengembangan, yang ketiga ada evaluasi. Di poin pertama, penelitian itu adalah laporan hasil penelitian tulisan atau makalah ilmiah, ringkasan hasil penelitian tulisan ilmiah, populer kegiatan penelitian. Poin kedua ada pengembangan, yaitu laporan hasil pengembangan tulisan, makalah ringkasan hasil pengembangan. Yang ketiga ada evaluasi, laporan hasil evaluasi tulisan atau makalah ringkasan hasil evaluasi. Setelah kita membuat karya tulis ilmiah, ada juga presentasi ilmiah. Pengertian dari presentasi ilmiah itu sendiri adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan kembali, nama saya Ahmad Hafiz. Saya dari kelas A2 2022 NIM 22220077. Saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Elmaida.
Tujuan dari presentasi ilmiah berfungsi sebagai penyebaran informasi ilmiah, baik informasi konseptual maupun prosedural. Lalu ada perbedaan presentasi biasa dan presentasi ilmiah. Yang pertama, presentasi biasa menggunakan bahasa yang umum dan mudah dipahami, lalu disusun dengan cara yang biasa digunakan dalam menyampaikan materi kepada publik. Terus yang ketiga, digunakan untuk tujuan bisnis atau untuk memotivasi. Lalu ada juga presentasi secara ilmiah. Yang pertama, menggunakan bahasa yang umum dan mudah dipahami. Yang kedua, disusun dengan cara yang biasa digunakan dalam menyampaikan materi kepada publik. Dan yang ketiga, digunakan untuk tujuan bisnis atau untuk memotivasi. Lalu ada juga tata cara presentasi ilmiah. Yang pertama, penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Lalu yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Dan yang ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Lalu ada juga karakteristik karya tulis ilmiah. Yang pertama, tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori. Teori dibutuhkan sebagai landasan berpikir dalam pembahasan suatu masalah. Yang kedua, harus lugas. Artinya tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Hal ini harus diperhatikan dengan baik. Lalu yang ketiga, kemudian juga harus logis. Artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Tulisan tidak memuat hal-hal yang janggal atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan serta tidak boleh di luar nalar manusia. Lalu yang keempat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan kembali, nama saya Gustiawan dari kelas A2 2022 dengan NIM 22220106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Apis. Mungkin dari saya landasan teori karya tulis ilmiah. Teori-teori yang diungkapkan oleh para ahli dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Terus cara membuat landasan. Pertama, teori karya ilmiah. Poin-poinnya, analisasi variabel yang akan diulas pada penelitianmu. Untuk memudahkannya, gunakan judul penelitian dan cari tahu variabel penting yang perlu diteliti. Terus, tentukan ten yang sesuai dengan karya ilmiah, terutama karya ilmiah buatanmu. Terus selanjutnya, kumpulkan sumber teori yang akan kamu jadikan. Misalnya kita cari referensinya dari buku, media cetak, jurnal, dari laporan, dan lain sebagainya. Terus hindari pengambilan referensi dari blog pribadi atau fiksi. Terus untuk poin selanjutnya, periksa kembali apakah sumber yang kamu ambil
sudah dapat bisa dipertanggungjawabkan. Rumuskan kembali teori yang sudah disebutkan pada sumber tanpa mengubah inti yang ingin disampaikan. Terus tulis kembali landasan teori dari berbagai referensi yang telah kamu kumpulkan dengan tetap menyertakan sitas dan cara mengutip. Terus bagian dari jenis-jenis landasan. Bagian dari jenis-jenis landasan teori yang pertama, teori dalam penelitian kuantitatif. Yang kedua, teori dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga, teori dalam penelitian metode campuran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang enak. Mohon maaf karena di sini juga saya dalam. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.